anu istirahat dahulu ya kalau. Ya, sudah di Desa Kepayang. Nggih. Simpang jam 8. Nang panitianya takajud. Hah, ya bila datang. Takajud panitia. Bila datang ya. Tadi sudah datang. Menurut tadi takajud. Tak ada. Imbe itu bicara mau pulang pas pembakalan hanya tak pilih di Trans Kepayang. Ada asal-asal judulnya ingat mati. Biasa-asal itu. Ingat mati judulnya. Takajud tam kita. Apa nanya? Hah, benar ada? Walaupun angin menciumkan bau, berarti apa bawa kotoran. Saking apiknya Rasulullah mengajarkan pikirnya diajarkan sidin, tapi kita membuang pikir. Kenapa? Kita langsung ke wudu aja. Yang bermasalah murid ini ngarannya tuh hendak masuk surga terhalang. Nah, kalau salahnya kita, mbah wudu tak akan wudu istinja lagi. Hanya dua anggur setengah, anggur wudu basuh lagi. Itu cara mengajar berbasuh diri itu adalah Nabi, adalah Nabi usirah beda lah. Itu melanjarannya kan ada banyak batu. Pak kami jadi kan pakai daun kering besok. Ini kada, pak kami daun basah di besok. Makro pokoknya. Aja. Satunya abis basah lagi ada daun basah. Arsah. Daun kering mestinya. Dia mesak. Kan kayak itu. Kamu sudah. Mungkin tagawi di pada taan ini nih. Nang Pak Kantor. Hari Jumat kantor Kakada langsung. Nah, sekarang kita hitung. 7 sudah. 8. Tangan di sini. Bujur. Nih 8. Tadi ke 7 sudah. 8, 9. Berarti sih bersorong 10. 11 berdiri. Kalau 12 tunjuk. Kalau 13 jempol batis. Kita hitung. Nah, 6-nya. Ini bujur perhati. Itu ada sembahyang menyucikan Rasulullah. Kerjaan Rasul. Bilanya lapas betis miring. Sekarang kita hitung. 6 sisa lagi lah. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatillah. Jadi kamu ucap assalamualaikum, genggam tangannya. Selalu bersalaman dengan Nabi. Mulai kosong hati. Paham tidak? Paham pernah? Nah, genggam. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Genggam tangannya. Seolah-olah berjabatan dengan Nabi. Sini. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Tarik sedikit. Adalah belajar. Tarik sedikit, menandai. Nah, habis itu sudah? Berapa sudah? 8, 9, 10, bawah 12. Itu udahlah. Nah, nih. 12 sudah? Asyhadu an la ilaha illallah. 12 berapa? Ini kan 12, 11 keluar. Nah, 13 sini. Nah, batisnya. Nah, coba. Nah, 13. Bila anak ini ke situ kiblatnya. Bismillah.
والصالحين خصوصا إلى وشي المهاجرين وعامة المسلمين وشكر مقدم عليهم وعلى به وابي علي فقيه وابي عبد الرحمن السقوف وابي بكر السكر وابي ابو بكر عيد الأكبر وابي بكر عيد السعدني وابي عمر على المطار وابي بكر صليب سبعين وابي عمر بن عبد الرحمن الناصر راتب وشعيب بن عبد البارك وابي عبد الرحمن العبدي وابي عبد الله بن علي الحدث وعلى ابي علي بن محمد بن سيد العبسي اهل التريم وسيب من النساء ورجال اهل درب وابي عبد الله بن مسلم الجزولي شيخ محمد الجوسري وشيخ محمد ازرق الدمياطي ثم الى ربي سلطان اولياء الشيخ عبد القاضي الجليل قطب الاحوال ابو يزيد البيستاني طيب بن عيسى قطب العلوم الامام محمد القرطبي وشيخ احمد الرفاعي وشيخ احمد البدوي وشيخ ابراهيم الدسوقي وشيخ ابراهيم الخلوتي وشيخ محمد الخلوتي وشيخ محمد الخلوتي وشيخ عبد الكريم محمد الكريم السماء المدني وهابي بن سنغافور وهابي سنة وهابي مجد وهابي احمد رحمة المعافي وشيخ محمد عصر بن عبد البندري وشيخ الجاني بن عبد الصمد وشيخ محمد باشا عن ربي اسماعيل وشيخ محمد البدري وشيخ محمد سلمان عبد الباقي وشيخ محمد شاعر غريب وشيخ محمد سلمان بن موليا وشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل وشيخ محمد زين بن عبد الغني ثم إلى رسالة علي بن سريف عبد الرحمن العلم سيدنا زكريا بن هدي محمد ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأمتنا وأصورهم وزوجا إلى يوم القيامة ثم إلى رجل لا إله إلا هو ذكره ووالدنا وأمتنا فضل حق جميع المؤمنين والمؤمنين خصوصا إلى ربي سبحان ثم إلى الإيمان لا زال ذلك أوصل لهم سوى ذلك من إليهم اللهم اجعل فداه من النار واجبله من النار اجعله من النار واسقله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر الرحمة والمغفرة والشفاء والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تطع الغفلة ولا تطع واجعل آخر كلامنا إلى آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احينا وتفعنا وانصرنا في ذمة أعلمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا بسم الفاتحة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, la ilaha illa anta nas'aluka bismika ajaman sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antudkhilana wa walidina wa ummahatina wa awladina wa juriyatina ahabana fi jumlati ibadika salihin awliyakan mutakin sudah maqbulin mabarakin lajila khawfun alaihim malahum yahzanun lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa sejumlati ahli iman ya Rahim ya Rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Papahamna sulimana wa kullana dain hukma wa ilma wa sakharna ma'adu sabihna wa tayra wa kullal fa'ilin ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li khususan ahli bait fa innahu hajata ahadin illa anta ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wasallam subhanallahi amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama pembukaan untuk menambah berkah acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Dede Jakaria Ansar. Untuk ini kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Lapar kalau dinanya nih. Ini beberapa kau menyauti. Ulangi lagi tanpa modal ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asa kayak guru tika pulang. Banyak nang halus suaranya. Ayo guru tika pulang ulun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'a ma fil hazal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdal wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du ila yaumil qiyamah abdal wa ala alihi wa barik wa salim Sayyidina Muhammad Hadirin Umar. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puja dan syukur. Ulun di sini di Kiau atau diundang, ulun datang. Coba kata di Kiau kada datang. Alhamdulillah, kita bersama-sama pada hari ini, siang ini. Harus lapar dia sudah. Kasihan pian ya kalau mau ulun makan tadi. Nah. Jadi bersama-sama ulun hormati, ulun muliakan para habaib, para asatizah, para alim ulama, para guru-guru yang ulun hormati, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita pada hari ini yaitu mengingat apa yang sudah terjadi. Kita semuanya akan meninggal dunia, mati. Biar hapian pada hulu mati, ulun kaina. Nah jadi ulun hormati Kepala Desa Sabinjai dan donatur yaitu Haji Alang. Nah, berkat dengan Haji Alang doakan sidin panjang umur lah.
Yang nonton kena pulang ya Allah. Nah, jadi pada hari ini tadi ulun dipinta kisah hendak masuk ke dalam kubur ya. Nah, kisahnya hendak masuk ke dalam kubur. Nah, hidup kan mati kan masuk ke dalam kubur nih. Hah? Nah, ketika itu mayat hendak masuk ke dalam kubur, itu ada pertanyaan. Nih adabnya kita di utama mima makar lima akhlak, adabnya kita. Ketika mayat dari rumah menuju tempat istirahat yang terakhir, yaitu adalah alam kubur. Kalau orang Bahari melajari itu, bila mayat itu diangkat dari kerenda menuju keluar rumah, diangkat selangkah begana, sampai 3 kali menurut tangga di orang Bahari. Di sini kayak 7 orang ada kah? Langsung gua buka kah? Hah? Nah, kalau dia mau jadi saute. Nah, jadi kayak itu menurut orang Bahari. Apa rintihan mayit? Hai yang mengangkat kerenda atas aku, tolong orang yang mengangkat aku itu sederajat tingginya, jangan tinggi beranda. Karena apa? Karena aku keluar dari rohnya aku itu sakit. Pian kurang mengangkatnya sidin, bertinggi beranda. Taguyang awakku ya sidin sakit. Itu satu perintihan atas mayit. Dari awal belum mengisahkan pelan. Ketika mayit hendak dimandikan, ketika mayit hendak dikafan, itu sudah ada rintihan atas mayit. Kata si mayit, hai yang melayat belasungkawa atas aku, tolong bacakan Yasin di luar tendanya aku. Kenapa? Karena aku belum diistinjakan, belum diuduakan. Ini kadang-kadang kita mayat ini apa diistinjakan apa belum? Membaca Yasin para kepala sidin. Sidin kalau kesah doa kalian Yasin kalian tidak akan datang kepadaku. Misalnya kayak itu. Hah? Jadi bila ada orang yang meninggal dunia itu, mayat itu diistinjakan dulu, baru dibacakan Yasin, atau diudukan dulu, baru dibacakan Yasin. Ini kadang masuk pembatas tindak, kalau nang dinding toh, paham kah bah? Ini kan bahasa Banjar beratan kalau sini. Kalau Bugis, menurut Bugis nggak tahu. Nah, di situ pertama situ adabnya kita. Yang kedua, ketika pemandian hendak datang, rintihan atas mayit, hai yang memandikan aku, jangan terlalu keras air yang kau siramkan, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas engkau siramkan pada jasadku. Jasadku sangat pedih keluarnya roh daripada jasadku, sebagaimana sapi yang dikuliti. Ini kalau sadih nih kisahnya hari ini nih, adalah. Nah itu, sesudah itu kena dikafan. Hai yang mengapan aku Jesidin, tolong bukakan cadarku yang terakhir kalinya aku melihat sanak dan kerabatku dan keluargaku. Adini kada abahnya ciumpang bini pian terakhir kalinya sekali aja pian mencium kada ya asli lah patak aja sudah. Kedua ini lagi pataknya sudah jangan ada suaminya. Dia nang anak bah ciumpang mama terakhir kalinya kada sudah aja asli aja sudah aja. Lagi semalam mana lagi orangnya sehat hidup peluk cium. Yuhibbunahum kahubbillah alladzina amanu asadahu billah. Cintanya luar biasa. Peluk benar semalam lagi hidup. Sudah lagi itu sudah asli jadi patak dia sudah aja. Belum jauh sih turun cari galang sidin. Nah, ini ngarannya laki kada beruntung, terlalu untung. Nah, ketika mayat sudah dikafan, itu buka mau tutupnya. Tolong bukakan cadarku yang terakhir kalinya. Aku nak melihat alam duniaku yang terakhir kalinya. Nah, lalu mayat dibawa turun selangkah, turunkan, naikkan, angkat lagi, turunkan sampai 3 kali. Anggaplah itu tangga.
Sampai ke bawah, turun, bawa. Dia berpesan lagi, hai yang mengangkat kerenda aku, tolong bukakan aku melihat atap rumahku dan isi rumahku yang terakhir kalinya. Adalah kayak itu, langsung bawa aja. Nah banyak peserta salah sudah. Bapak lagi cuma buka sudah itu sudah dia kan lagi buka kerenda sidin sedikit. Ini ada kurang bahari. Wah ini hilangan sudah nang itu. Makanya bahari itu banyak ilmu orang bahari pantun aja jadi. Wah ini banyak baca Quran ada lambat jadinya. Bahari orang pantun kuat keyakinannya. Wah ini banyak kami baca tapi nggak ada datang amalnya. Lalu mayat sudah selesai dari dikapan lalu dibawa di kerenda sampai menuju ke tempat kuburan. Dia berpesan, hai yang mengangkat aku tadi, tolong bukakan kain kafanku sebelum engkau menutupnya aku. Aku nak melihat terakhir kalinya. Dibukakan lagi. Ini kada langsung aja membuka membuatnya yang kada diingat jua sudah kada ada lagi jua di sidinnya. Ini ada kisah ya. Kisahnya ini kayak ini. Di Jawa itu kan orang meninggal sama dengan di sini. Di Jawa tuh kayak di Ampel. Pian pernah ke Ampel. Di Ampel itu pian suku macam-macam. Ada Madura, ada Bugis, ada Banjar. Seluruh orang tompoknya ada di sana tahlilan. Beda-beda. Tahlilannya beda-beda. Tapi karena orang yang dikubur ini mengibatkan wali, beliau bisa menyatukan mereka itu tidak bentuk membajikir tahlilannya. Contoh di Jawa itu di Ampel itu ada orang Madura tahlilan. Kalau orang Madura maaflah kalau ada Madura lah. Orang Madura tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seiko, ini kan ada data ganggu itu. Itu Madura itu. Kalau orang Bugis, la ilaha. Kalau Banjar, la ilaha illallah. Bagus. Nah, terima kasih. Apa lu kalakiannya pian? Jadi orang yang Jawa beda. Maaf lah orang Jawa juga. Orang Jawa zikirnya beda. Lahnya genap. Lah. Semuanya satu. Allah menyatukan bahwa beliau itu adalah karamah walinya Allah. Semua orang berzikir situ aturannya terganggu. Kenapa ikam dia kayak ini dan zikir kamu terganggu aku nah. Ada mau nang dihiga di sikong tadi Madura berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi nang lain pulang berzikir azan Allahu akbar. Dia sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ke ujung ada nang azan. Orang datang jam 10 azan, bingung orang dihiga apa ini azannya. Soalnya sampai zikirnya sampai ujung ada kan ayat azan tuh la ilaha sudah langsung tahlilan la ilaha illallah. Bingung orang yang dihiga tapi orang yang dihiga ini kada mau syarik. Kenapa? Itulah menyatukan antara orang yang meninggal tadi. Itu hikmahnya sama dengan kita di sini nih pian nih disatukan. Allah membukakan hati pian. Kalau pian kada disatukan Allah hati kada mungkin pian ke sini. Itulah hikmatnya. Orang hendak masuk kubur, adab ada. Adi ini kan sing adapan. Hendak masuk kubur itu sama mahal lihat seolah manusia ada di hadapan kita. Tapi kita masuk kubur kada seolah melihat manusia. Langsung adab. Makanya pian adab ini perlu. Nah kemudian daripada itu ketika mayat tadi diangkat masuk ke dalam kubur watasiru ahbaitil ahwal, engkau akan masuk ke dalam gelap sempit dan sendirian. Mampukah yang sempit jadi luas sendiri? Bagaimana kalau bisa punya teman? Gelap bagaimana kalau bisa terang?
tergantung amal kita masing-masing. Nih, biar menghauli ini, haulan dengan haul jamak, dengan ini orang tua kita dikubur selalu basah mulutnya mendoakan anaknya. Sepupu saudara yang sudah meninggal selalu basah mulutnya mendoakan anak yang hidup. Nah, tangannya selalu dipanjangkan oleh Allah. Dia memohonkan kepada Allah supaya kita diingat untuk mendoakan mereka yang di dalam kubur. Ada usah ulun gereja semalam hendak menghauli kuitan kada bisa baca apa-apa. Apa yang ulun baca? Fatihah bisa lah. Caranya kan bisa. Nah, baca Fatihah. Ya caranya memulai itu nak kayak apa guru? Kayaknya aja jurang beli kampian kada bisa baca aja itu sudah. Al-Fatihah hadiahkan ngaran abah ngaran mama. Ini lawas kada ka kubur kuitan. Puluhan tahun pada soal kubur. Begitu masuk ke kubur tak kait baju jubah ditihang dan bergaya nah ya. Tak kait baju jubah beda duduk di situ melihat tulisannya Cina. Hanya di Cina lain ke kubur Amerika, aku orang Cina. Lawas sudah ke kubur lalu hendak melihat itu buka. Begitu hendak buka surban tak kait, jubah tak kait dan bergaya nak kawan nah ya. Dia melihat rabit. Ayo, lawas kada ziarah ke makam pak kubur kuitan. Ada yang seperti itu. Nah, jadi belum lanjut kan? Ketika sudah mayat di dalam kubur, jangan beranjak kita meninggalkan daripada kubur. Kita bertahan di situ. Di situ ada doa-doa orang tua yang terakhir berpesan dengan anaknya. Apa doanya beliau? Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairi wa a'u bi izzatika wa kudratika min syarrihi. Allah berikan ya Allah, aku memohon kepada anakku yang meninggalkan aku ini. Berikanlah dia kemudahan dengan syafaatmu kemudahan, dengan iradatmu dengan kemudahan, dengan kebaikan dan kemuliaan. Doa kuitan tuh ini kada sudah langsung jauh sudah meninggalkan, belum tuntung sudah meninggalkan. Han ada. Kira-kira di sini mudahnya kayak itu juga kenalah. Jangan pastilah duduk halang. Apa aja? Aku jadi guru itu semalam dia masuk rumah adat ya. Lawasnya pak menunggui. Orang bulikan sudah situ menunggui aja lagi. Itu salah pulang tuh marahnya mau hulut. Nah, jadi kemudian daripada itu maka mayat tadi sudah di dalam kubur, dia berdoa kepada Allah, mulutnya selalu mulutnya selalu basah mendoakan anaknya. Tangan selalu panjang mendoakan anaknya, memohon kepada Allah. Makanya kita tuh ulah supaya kita nyaman, banyaki baca istighfar, banyaki memohon kepada Allah ampun. Di mana ampunannya? Rabbik firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Wada'tu zambi, bersihkan jiwa ragaku. Tohir qalbi, suciakan hatiku. Waghfirli zambi, ampuni kesalahan dosa-dosaku. Bila pian takzim mendoakan, maka sampailah ke dalam kubur orang tua kita. Jadi anaknya bagus, cucunya bagus, saudaranya bagus, maka dilihat oleh orang tua kita dalam kubur, terangkat wa tarfa'una, diangkatkan Allah derajatnya orang tua kita dalam kubur. Tapi bila anaknya berbuat maksiat, apa kata malaikat kubur? Tuh nah, anakmu berbuat maksiat, tuh nah anakmu berjudi, tuh nah anakmu berbuat ini dan itu. Orang tua kita meningadah ke atas tempat munajat doa, meningadah ke bawah tempat orang memohon doa, menuli ke kanan dan ke kiri, tempat diijik oleh tetangga kubur, menuli ke belakang, azab akan datang pada orang tua kita. Ayo, kayak apa kita minta ampun on kawitan? Ini contoh sebuting lagi. Amal banyak, ibadah banyak, haji sudah, puasa Senin Kamis sudah, semua amal kebaikan kita lakukan sudah, dengan orang tua berbakti sudah. Artinya 1000% orang ini sudah surga.
Tapi di dalam kesurgaan itu ada pengganjal dia buat terhalang hendak masuk surga. Di mana? Nih ulun contohkan. Ketika orang mengucap salam, assalamualaikum, mestinya kita berlebih waalaikumsalam warahmatullah. Bila orang mengucap assalamualaikum warahmatullah, labihi wabarakatuh. Bila orang mengucap sampai wabarakatuh, jawab dengan sama. Ini kebanyakan kita sudah assalamualaikum, lam, pina oler. Amal banyak, ibadah banyak, semua yang dilakukan dengan kebaikan. Ketika hendak masuk ke dalam kubur, ketika hendak masuk ke dalam surga, sama jawabannya. La mafi, jangan kau masuk dulu. Kenapa? Ini amalku banyak, selama aku hidup ini banyak, ibadahku banyak. Kata Allah, kata malaikat azab, aku tanya dulu, mana amalmu? Ini amalku. Begitu disampaikan amalnya, dibaca Allahumma atini biyamini wa hisabni hisaban yasira. Dari ujung sampai ke bawah tulisannya adalah surga, surga, surga. Loh, kenapa aku dihalangi? Datang satu kelompok malaikat rahmah nanya, jasad siapa itu? Roh siapa itu? Roh Fulan bin Fulan. Dia punya amal di dunia, banyak amalnya. Mana amalnya? Ini amalnya. Datang satu kelompok nanya lagi, roh siapa itu? Jasad siapa itu? Jasad Fulan bin Fulan. Jasad siapa itu? Ini jasad kendaraan semasa hidupnya, tidak berfaedah ini. Tidak laku lagi di sini. Kenapa? Dia terhalang dengan mengucap waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah aja tertinggal, sudah terhalang hendak masuk surga. Banyaknya amalnya. Datang satu kelompok lagi, satu rahmah, 3 kelompok malaikat rahmah datang membawakan kitab Allahumma la'atini bisimani wara'i zahri. Ternyata amal jahilnya terhukum. Gimana hendak masuk surga? Kenapa? Warahmatullah tertinggal. Hah? Orangnya kan bisa berjudi, orangnya kan bisa mabuk, orangnya kan bisa berzina, orangnya kan bisa dan segala macam. Amalnya banyak, ibadahnya banyak, sekalinya tertinggal warahmatullah. Sebab itulah dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Menangis. Ayo, terasa kan sudah ada, Bu? Woi, pinarana ibu nih nangis kapan? Nah, jadi bila mengucap, ada orang mengucap assalamualaikum, sahut waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita memberi satu mangkuk gangan ke tetangga, ada mungkin mangkuknya kembali kosong, pasti ada isinya. Kayak itu kah? Hah? Kayak itu kah sini kata kah? Hah? Jawab bang, Bu. Ini kolir. Nah, pasti kan ada. Orang kita ngasih satu mangkuk pasti ada kembalinya. Mangkuk itu kosong pasti ada isinya. Nah sekarang lagi ini ibu-ibu hendak masuk surga, tapi perilaku kita salah. Salahnya di mana? Banyak. Ujar laki yang kon, ulahkan pang hintalo mata sapi. Hintalo mata sapi. Jalaki, jalan bini, hadang dulu yang ulah. Ulun haur nyusui anak. Laki berdosa awan bini, bini berdosa awan laki. Kenapa dia berdosa? Laki berdosa menyuruh bini sedang menyusui anak, bini pun berdosa dengan laki. Tidak dapat pahala imam dan makmum. Ayo, banyaknya amal pian, tersalah sudah, intinya salah. Kemudian pulang ujar laki yang ulahkan apalagi tahu mata sapi semalam nyaman, ulahkan bini pulang tanpa terkecuali, tanpa sebab, langsung diulahkan si bini hintalo. Ada lagi hadang tahu nyusi anak, ada lagi langsung ulahkan, masaklah hintalo. Lalu laki ini kan percaya betakun pan bini yang apa hintalo mana pin masak kita deh nggak bergerak semalam kenyal nang ini renyah hintalonya. Kada sadarkah semalam itu bahwasanya hadang dahulu nyusi anak sudah berdosa.
Nang ini langsung mulahkan, masaklah hintalo. Renyah hintalonya. Ada percaya pulang lalaki ini langsung ke dapur meti. Mana hintalonya? Ini pampir tukar suara semalam. Biar dibuka hintalonya, dihitungi, diilah. Semalam 4, hari ini 4. Semalam kenyal-kenyal, nang ini renyah. Nang ini diridai oleh Allah. Semalam belum diridai oleh Allah, dicatat oleh mereka, tapi Allah belum menilai. Belum dinilai oleh Allah. Kenapa belum dinilai oleh Allah? Hintalo tadi dia langsung mulahkan, dapat pahala imam, dapat pahala makmum. Sudah, tapi belum dicatat dinilai oleh Allah. Kenapa oleh Allah? Lalu pian baudu sudah, sambayang sudah, mangkat tangan sama dengan orang yang soleh 1000 kali pian berbaca Rabbana Atina, nang laki baca Rabbana, nang bini ma'aminakan, jangan harap Rabbana itu turun ke rumah pian. Kenapa? Lalu malaikat Allah bertanya kepada engkau, hei pulan bin pulana, ikam mulahkan hintalo laki ikam tadi, memasakkan hintalo mata sapi tadi, ikam basuh apa kada? Ya nabi ini kada. Jangan harap Rabbana turun 1000 kali ikam baca. Sebab hintalo kada dibasuh, sebab itulah Rabbana tidak akan turun ke rumah pian. Kiapa amal pian banyaknya? Paham kan ada kah? Dengar kan ada telinga kah? Hah? Hah? Sebab hintalo kada dibasuh 1000 kali pian baca Rabbana, tidak bakalan turun Rabbana itu. Hintalo itu dari budak ayam najis, masuk ke rak hintalo, masuk ke minimarket, pian tukar, masuk ke kantongan, sampai ke matong karinji. Hah? Bujur ada kah? Ambihan sudah. Sebab itulah pian, di mana amal pian begitu masuk ke dalam kubur, jangan harap malaikat kubur menerima pian. Kat terasa engkau akan keluarkan kalau dari kubur. Ayo, jahat dibayar dengan jahat. Ayo, kemana minta ampun bu? Kuitan diulahkan, kuitan sudah mati, kemana minta ampun? Ayo, nah ini cara ampun yang pian dengan Tuhan. Ini kena pian ampun dengan kuitan. Ini cara ampun dengan laki. Amalannya ada 5, ada 6. Pertama baca istighfar 3 kali, kedua 2 kalimat syahadat 3 kali, ketiga tasbih, keempat tahiyat akhir, kelima istighfar habsi, yang keenam istighfar nabi. Nah istighfar nabi ini kita tahu guru ya belum ya? Kalau 5 tadi tahu istighfar, asyhadu alla ilaha illallah tahu, tasbih tahu, tahiyat akhir tahu, istighfar habsi tahu, astagfirullahalazim li tahu itu gurunya. Nang andang tuh dikata tahu belum ya? Nih belum bacakan. Allahumma inni asbahtu laka wa ashadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahimin. Kada perlu pian mengaku umat Muhammad, Nabi sendiri yang turun mengaku umatnya. Paham gak sudah? Catat bu, dicatat. Dengarkan ada kata ringan. Mabulah, urusan kayak itu gue lu berceramah tak. Apalagi kalau bini tinggal bungas umah, hancur dia. Nah jadi kalau ngulangi, ibu catat. Allahumma ini asbahtu laka wa ashadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahimin. Pian mengaku umatnya belum tentu Nabi mengaku umatnya. Jadi kalau habis sholat 5 waktu, nang wazin tuh maghrib dan subuh berjamaah dengan laki. Sholat habis sholat 5 waktu tadi nang itu baca nang laki membimbing, nang bini mengikuti. Baca istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah jilaha ilah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu memohon ampun awan Allah. Kedua 2 kalimat syahadat rancak obahnya nih mamanya nih. Ya aku udah nikah nih. Aku ngalih babi nikah nih, ikam hirang. Menyesal aku jadi babi nikah hirang. Dibandingkan pacar aku semalam tuh putih dari muka sampai ke betis, putih sama tengah-tengah hirang. Itu
Nang bagusnya itu baca 2 kalimat syahadat. Bila pian berucap rangka itu, maka binasalah syahadat pian. Ya Pak, nak memohon pada Allah, istajib doa anak kada kabul doa pian. Ayo. Nah, jadi memohon pada Allah kada kabul. Baca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga tasbih. Tasbih tadi adalah mengampunan kita supaya banyu susu. Mama reda dengan banyu susu kita, mama menyusui kita, tapi Allah belum tentu reda. Mau buyak mama ni memadahi tarus. Mama ni kono sedikit berjalan di sariki, lambat balik di sariki, sung-sung datang di sariki, apa sana ulun lagi nyambati mama ni. Cak tahu mama ni mati ya sudah. Hah? Artinya amping memadahi. Nah itu adalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali. Sudah tuntung baca tasbih, baca tahiyat akhir supaya sholat kita diterima, amal ibadah kita diterima. Kemudian baca habsi, istighfar habsi, meminta ampun kepada guru, meminta ampun pada wali, kepada kuitan, kepada muslimin muslimat, laki-laki tua dan muda dan perempuan kanak-kanak. Hanya membaca istighfar Nabi tadi supaya kita diakui umat Muhammad. Selesai tuntung membaca itu, bersalaman laki bini, cium tangan laki, cium tangan bini. Sebelum terlepas tangan laki binian, dosa kita hari itu diampunkan, nah akan datang dijagakan oleh Allah. Suah jawab kamu salaman kita. Oi, suah ujung-ujur nah. Di sini suah tahuam. Bila pian mencium tangan laki, memohon kepada Allah, memohon kepada laki, meminta ampun, dosa pian hari itu berjatuhan akan datang dijauhkan. Bila mencium dengan laki dengan rasa hati halus, rasa sakit hati mencium tangan laki, maka dapat pahala umrah. Wah, kayak apa? Dapat pahala umrah. Wah, hari ini ramai ini boleh nih cium-cium tangan laki, ngawak kelamin laki. Hidup turun bulan kan, hidup bulan kan ini ya. Laki gitu juga cium ke tangan bini, nah ini anak ngapa pulang nah atau namanya kita biji ciuman tangan ini seturun bulan nih jadi 2 bulan ada. Itu bujuran gue. Bila kita mencium tangan lagi supaya mendapat syafaat Nabi nih di sini mencium, di sini dapat syafaat Nabi nih, di sini paham lah, nggak ada kah? Oi, di sini mencium nih para kepengen ini tinggal kan bukuannya. Nah tinggal aja, tahu dia tinggal. Jadi di sini bila mencium di sini dapat syafaat Nabi. Ini kagak, jangan deh. Apa manusia kayak itu? Jangan deh. Apa nih toh? Di sini dicium. Nih, di sini cium. Dapat syafaat Nabi. Pertama dapat syafaat Nabi, dia dapat pahala sembahyang. Omong kayak itu guru aja, belum senjam tangan kuitan aja, jepang laki aja, ada lagi sembahyang. Tuh hungang karena. Tahu kah hungang? Hah? Jadi bila mencium di sini sama dengan pahala sembahyang, syafaat Nabi. Jangan sembahyang kena layau. Kenapa? At-tahiyatul pas di sini andaknya. Sama motor kokok, tunjuk dulu. Hanya jempolnya ke sini, ke sini. Maka itu pahalanya sama dengan pahala sembahyang. Maka itu guru aja, ulang motong kokok aja, ada lagi sembahyang. Itu lapau orang lain itu. Nah, makanya ada amal semuanya dalam diri kita. Jangan sampai lepas dari amal itu. Ulun ini sebagai contoh. Ulun bisa memberikan contoh pada pian, tapi ulun tidak bisa sebagai contoh. Sebelum pian masuk neraka, ulun yang paling depan. Berat. Kada gampangan. Ulun laki bini 29 tahun berumah tangga gak pernah ribut. Bini paham laki. Bila laki habang bukanya tilam. Pada dia tuh tambahan, bila dia itu. Tambahan. Nah, bujur. Allah ya karim. Itu fadilatnya, sugiannya besar. Di dalam diri kita ada amal-amal ibadah yang baik.
Jangan kita lepas dari amal itu. Makanya 1 menit 1 detik itu kalau bisa ingat dengan Allah, karena kita akan mati. Kayak aja ingat dengan Allah mati. Melihat ampun orang jangan tak bawa hati. Ini kena hendak ziarah ke kubur. Hendak ziarah ke kubur nih, umpat jua nafsu. Maka nafsu ini ngalih ditinggal. Ya kah? Nafsu ngalih ditinggal. Pastinya umpat. Niat hendak ziarah ke kubur, tapi hendak ziarah ke kubur begitu tulak jauh ziarah yang misalnya nak asa ompol atau kemana di tengah jalan warung makan memang sok di silpi, dapat keuntungan nafsu di silpi tadi. Jangan harap kubur itu menerima pihak, bisa ditolaknya pihak gak ada tahu. Sama aja ke kubur kuitan datang melangi amun kuitan herani seorang aja nang hidup na ini aja kin bisa bilang ada kuitan kada mengherani bisa ada hah? Kayak tujuh di kubur tuh ada sih katujuh, ada nang kada katujuh. Nah kayak apa sebagai katujuh sini? Juyina linasyi hubus syahwat minan nisa wal banina muqantara. Tanamkan dengan syahwat kita dengan sempurna. Jangan bawa berlebihan syahwat kita. Ini kena keuntungan. Saya berfoto silpi. Muarnya aku disiden mahadangi lawasnya. Saya orang silpi. Maraju sidin. Ayo. Hah? Lalu di situ nafsu dapat keuntungan di batang tubuh kita. Kita kada tahu uzudu kazambun, wujudnya kita adalah dosa. Jadi jangan harap orang kubur itu menerima amal kita. Hebat yasinnya, hebat tahlilannya, tapi belum tentu sidin menerimanya. Nah. Paham sudah? Hah? Paham pula. Hotel, hebat deh. Nah, inilah hikmatnya, makanya diadakan. Alhamdulillah ulun mendengar tadi kata Haji Alang sudah sebulanan nih, artinya kada parah majelis. Ada malam ini. Jadi 1 bulan tuh ada majelis. Nah, jadi pian mendatangi tempat majelis ini, sekali pian ke majelis 10.000 tahun pian berjamaah sholatnya terkikis daripada ke majelis ini. Manang di majelis. Amal pian banyak. Allahumma ausa'u min junubina wa rahmatuka arja min a'malina. Amal pian banyak dapatnya majelis. Sekali ke majelis terhapuskan nang 500 tahun pian beribadah kepada Allah manang di majelis ini. Makanya jangan kuliah ada majelis datangi. Ndeh aku gurunya lanji. Ada nang kayak itu. Guru Udin makum Samarinda tuh. Tetamu belum guru aja kita kabar alhamdulillah. Butuh kajung kajung. Noh. Takut butuh kajung. Ya Allah. Jono kan urusan yang itu mengenali aja. Hah, macam-macam ya kalah. Aku indah jangan guru Udin tuh kamu jangan apa aja lanji. Hah. Bolehlah lanji jangan labihan. Kadang kaki kan belum kaji. Lanjut. Menggetar kali turun. Ayo ha, karena tuluhan ada. Kasihan panas ketinggian ya. Makan ya kalau tadi kalau dah. Lanjut kah? Bingung, ulun apa? Ya Allah ya Karim. Nah, jadi itu amalan kita sehari-hari. Nih laki hendak tulak berdoa, bini ya Allah, aku mohon pada Engkau selamatkan lakiku, dia membahagiakan aku, berusaha untuk anak dan bininya. Aku ridha untukmu ya Allah. Adakah berdoa itu ada kah? Ini laki hendak tulak situ bawa padah lagi dia. Tuh bini nang itu kada sariki tunjul udah bahkan. Ih, orang ngali. Coba kalau bini tuh laki katulak begawi, bini tuh bahagia. Ya Allah, aku mohon pada Engkau, aku hadiahkan lakiku hendak tulak begawi, dia membahagiakan aku. Apabila lakiku marawa orang marawa lakiku, aku ridha untukmu ya Allah. Pika untukmu ya Allah. Kazata, aku tidak bohong ya Allah. Bujur-bujur. Kena laki dikira orang mabuk.
atau orang pimpinan wangal apa kan duga biniannya, jenah laki juga. Pulih ke rumah, dosa dibawa ke rumah. Begitu dia mau ucap salam, disahut dengan salam bini tadi, maka dosanya berjatuhan. Nah, ini kada bisa misalnya anak laki, anak ulak tuh kada bisa. Kada bisa guru aja aku mau ucap anaknya tuh, ambillah Gurita Sugiarto. Ada olah lagunya? Ada pula. Berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Oh, ada olah lagunya. Ini tadi laki nak berangkat tulak aja bapak pada suam pada dek. Lalu laki dia anak berangkat, bini nyurung salam tangan, bersalaman dengan laki. Bapak bersalaman sudah tua kita nih ya. Hah? Ada aja nak itu juga kelakuan. Ini kejauhan dengan majelis itu ngarannya. Maka nanjaki datang di majelis. Nah, maka apabila orang sedemikian itu baik dengan laki, baik dengan bini, maka syafaah akan turun. Bukan pian minta syafaah, hal anna laha wa syafaah. Bila syafaah itu masuk ke dalam rumah pian, maka menjadilah al-baiti jannah. Surga pian ada di wadah pian sudah. Ada bakalan sehari, makanya ulun 29 tahun kada pernah ribut laki bini. Bini kada pernah mengeluh dengan laki, laki pun kada pernah mengeluh. Nah, ayo, nang itu ditawari ya pulang. Biar hendak kah aja, belum guring. Minum sudah guring, belum bermain. Udah tambahan itu. Ya Allah. Ini laki hendak anu binangali, hendak memasak. Nih, ulun nih otak nak error pula. Ada otak nak error. Nang kali error dulu, nang error. Nih, ibu-ibu kerjakan. Laki berusaha membahagiakan anak dan bini, kemudian usaha laki itu sekian banyak duit diberiakan ke wadah bini, lalu bini menukar ini dan itu menyediakan buat makan laki. Adalah pian bersedekah dengan laki. Ayo, itu kan pemberian laki nih. Adalah pian bersedekah dengan laki. Jangan error dulu otaknya. Sedekah dengan laki kena kelenteng. Hintaluk, madu, susu. Itu sedekahnya di malam Kamis, di malam Senin, malam Jumat. Jangan error. Rasulullah mengatakan, Ali, siapa yang paling sedekah? Pertama sedekah. Kata Ali, aku ya Rasul. Abu Bakar, aku ya Rasul. Sebelum pintu rumah mereka terbuka, aku sudah sedekah. Jujur juga kah? Ya Ali sedekah. Jam 2 aku sedekah. Abu Bakar, aku sedekah juga. Sebelum pintu kamar mereka, pintu rumah mereka terbuka, aku sudah sedekah gandum dan susu. Lalu ada hitungan 1 minggu itu ada hitungannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bila bini kada bersedekah 1 minggu bunyinya kada ada hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kada ada. Bila pian bersedekah ada bunyinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Paham kada kah? Nah bingung. Paham kada? Nah dulunya itu berarti bingung. Lakian bang, maginnya lakian. Kaina dulu error, yang ini dulu. Pahami dulu. Jadi bila pemberian laki sehari, seminggu itu bunyinya 1 minggu. Bilanya sebulan, 1 bulan, kada ada minggunya. Bila pian ada sedekah, kelenteng bunyi gelas berbunyi, sintalo, susu, madu, sedekahkan dengan laki. Lalu ada hari sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Lalu bunyinya sekali sedekah, dapatnya ada nama hari. Paham? Paham sudah belum kah? Wow. Belakang paham juga kah? Balik nah. Nah, bingung kalau sudah. Kenapa tak kasih itu tadi wadah? Jadi bila pian bersedekah dengan laki itu sama dengan Aisyah bersedekah dengan Nabi. Aisyah ketika belum subuh hanya sembahyang maghrib, kelenteng sudah Aisyah sedekah hintalu, madu dan susu. Lalu ya Rasulullah, hai Aisyah, kan sedekah dengan aku. Itulah nama hari. Nah, tahu sudah nama hari? Ada Senin, ada Selasa, Rabu. Bila pian kada bersedekah bunyinya saminggu.
Bila dan bersedekah dapat doa orang di masjid, walaupun dia datang ke masjid. Ilahi lastul lil firdausi ahlal walal naril jahimi. Dapat pahala ning itu. Ini nak error pulang, ini error cepat menangkap, nanti kada dapat menangkap. Nih, nak error. Bila malam Senin, malam Kamis jangan becawai. Dapat kau menangkap lah, ya. Dapat kau menangkap sudah. Menang itu dapat, menang itu dapat. Kurang banget. Ayo, maaf pula. Ayo. Dari sana jam berapa? Bila malam Senin, malam Kamis, malam Jumat jangan becawai. Amun laki ada di rumah. Harusnya dimati. Amun laki kada di rumah, jangan juga kada becawai. Tiwas. Kan orang mati kada becawai. Jom ya para kawan. Selajur sudah paham lagi. Amun laki ada di rumah, jangan becawai. Amun laki kada di rumah, jangan ada becawai. Ketika laki datang malam, tengah malam, kapingin laki, nah maaf lah, kapingin laki, lalu laki mama coba ampun bini, melihat laki sudah, bapak angkat tangan laki, ulun naik ke ampun ulun ke atas, kayak asa, ulun turun akan berimbe dengan pian, parut kanan pian ditiup oleh malaikat hafazah 170 di kiri, 170 di kanan, kalau jadi anak wali anaknya itu, kan? Ayo. Nah, kemana pulang nih Pak? Tuh hati-hati bu, itu janda. Duda. Maksudnya hati-hati kalau diparakin yang janda kata. Nah jadi itu. Nah jadi kalau kita hendak bagus anak kita, ya itu tadi. Pertama sedekah. Pian kada begawi. Kada berusaha situ pian bersedekah dengan laki babarakah laki ya latifu hafizu hakimu wakilu ya Allah Muhammadur Rasulullah ya fatahu razak banyak barakah rezeki pian ya wahab ya ghani ya mughni alimu wa anta khair rezeki ditambahkan dengan ilmu ditambahkan dengan rezeki ditambahkan dengan barakah di situ sudah pian dapat barakah syafaat. Nah paham kah sudah? Oi Belum jar. Belum. Tuh kau nyotik. Kau bahasa apa nih tak? Bahasa apa kau? Keluar. Nah, makanya itu hikmat daripada itu tadi. Makanya bila pian berbaik akhlak, pian kelakuan pian bagus, maka orang kubur kita menjadikan watarfa'una, Allah angkatkan derajat orang dalam kubur kita. Syafaah sidin selalu hadir pada kita, barakah hadir pada kita. Perilaku kita bagus sih. Ini mantang-mantang kuitan kada ada lagi nama madahi, saka hendak berbuat maksiat, saka hendak berbuat kada baik. Sidin kada tahu jual lagi aja. Jangan harap doa orang kuitan itu tidak datang kepada kita. Sebagaimana tinggi manisan kuburan, seitulah doa sidin. Kada sampai masuk rumah, kita mendoakan pun sampai ke tunggul kuburan tidak akan masuk ke dalam kubur sidin. Ayo, bihimat pian baca tahlilan, tapi karena masuk ke dalam kubur. Tahu juga kah guru? Ini hadis. Ada kitabnya. Kalau pindah baca kitabnya, baca kitab Khalibul Akbar, lengkap situ semuanya. Kada didustaan itu. Nah jadi bilanya pian bujur, baik perilaku kita, nah kayak apa kita makan nyaman, senang, gembira. Orang tua kita 10 kali lipat gembiranya di dalam kubur. Nang tadi banyu panas jadi dingin, nang tadi dalam kubur berbanyu jadi kering. Kenapa? Berkat anaknya senang dan gembira. Bila anaknya masih berselisih paham antara laki dengan bini, jangan harap mama abah di kubur kita menjadikan senang. Malaikat sedih. Ujar malaikat, tuh nah anakmu belum selesai urusan duniamu. Maka kuitan kita tadi malu sebab melihat anak dan sedemikian itu. Allah Rabbi Karim.
Nah, inilah fadilat dan sugianya bagi kita untuk memperingati haul orang yang di dalam kubur kita. Jadi bila gitu, jangan kita berhaul tiap tahun, rasa senang, gembira. Jangan, tambahkan, tingkatkan haulnya kita lagi. Tadi kita sudah menghauli kuitan, kita tingkatkan hati kita, kemuliaan kepada Allah. Sama dengan mengangkatkan derajat haulnya orang tua kita. Ini kita masuk Ramadan. Ini kita berapa hari? 3 hari kali lagi puasa lah. Hah? Berapa hari? 3 kah berapa? Hah? Bujur-bujur lu biar kawamnya huti lapar juga sudah nanya nih bulan puasa Ramadan. Lu kutip sedikit, kebawakan sedikit. Bulan puasa Ramadan, ketika puasa di bulan Ramadan kita sudah selesai puasa Ramadan, tingkatkan puasa lagi kita. Kenapa tingkatkan? Mata, hati, telinga, anggota tubuh kita puasakan lagi daripada itu. Jangan puasa hanya menahan nafsu. Orang banyak puasa yang menahan nafsu tidak terima oleh Allah. Orang puasa karena nafsu banyak juga tidak terima oleh Allah. Banyak, Bu. Contoh, ketika puasa hari ini kepingin ini, begitu banyak makanannya kada makan lagi. Allah kada reda. Banyak kayak itu. Bikin masakan ini timbul kada makan. Seorang tuh kada makan diberikan ke orang, apalagi orang kada makan pulang. Seorang kada makan diberikan ke orang. Inilah jahatnya manusia. Berapa sudah? Lu ulangnya tadi. Hintalo ada bebaso. Mengucap salam sudah. Adab ke kubur sudah. 3 sudah. Apalagi? Hah? Adab dengan laki sebuting. 4 sudah lu sampaikan. Mungkin 4 bikin dulu lah. Jangan, mau nyaman, aku mah kaam. Apa mau ninta? Aku dilajari Haji Alang tadi, tahu kah? Ada tahu? Ujar Haji Alang, apa nengen tak aja kan? Aku untung nih tahu. Maaf lah, nah, jadi 4 macam ini kita jaga dan kita pelihara. Silaturahim. Makanya Allah memberikan manfaat kepada kita. Ulun contohkan nih SPP yang dapat oleh-oleh lagi. Ini terakhir nalah. Kenapa Allah memberikan sembahyang itu ada aturannya? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib berapa? Teloknya. Panjang teloknya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, ini ulun urayakan sedikit buat oleh-oleh pian. Kenapa subuh 2 rakaat di Allah? Kenapa? Aku tahu kata Allah. Kalau semestinya kan subuh itu 4 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Aku tahu hamba-hambaku itu jesidin inya guringnya uyuh. Bangun guringnya uyuh, awaknya ringkut, matanya mengantuk, maka kuulah subuh itu 2 rakaat. Nah, adilnya Tuhan menyusun subuh 2 rakaat. Kenapa? Karena namun kuulah 4 rakaatnya kada usuh. Nang 2 rakaat aja kada usuh sembahyang. Itu pun ada kan sembayangan. Melandau. Ini kisah pulang, tambahan dulu. Belum terakhir ini lah, tapi kisah tambahan. Ada orang imbah kawin. Nah, ini imbah kawin pulang kisahnya. Oh, julak tahu benar. Imbah kawin gue minanto aliman. Jadi jangan minanto mananak apa laki ikam. Laki ulun baik masih kita deh. Pada orangnya guring. Manotopi laki guring jam 9 bangun. Datang mintoha sembahyang di mana? Kamu tadi masjid subuh ya. Pin mana bah? Pintarnya menjawab. Lu di situ bah aja. Pian pang bani bah, kok situ di sini? Di mana kau melihat kamu di sini? Pian di muka lu di belakang aja. Hanya pintar menjawab. Bulik tak tambah itu pas minantu langsung mandi. Mbah mandi minantu tadi itu. Bodoh. Nah, jar. Mintu alim juga minantu koneh. Sekalinya bodoh. Jana anak. Bapak pian. Sembahyang lah. Ya apa? Mau subuh. Masa jam 9 sembahyang subuh jana ambine. Jana minantu jangan mintu pulang. Jangan-jangan anak harus yang dohan deh. Mbak masuk ke kamar, tutupnya horden, matinya lampu, subuh aja. Hah? Ayo,
Ujar Tuhan, kenapa ajar Tuhan? Silakan engkau menipu hambaku, silakan engkau menipu para malaikatku, silakan engkau menipu para jin dan setan aku, tapi aku, kata Tuhan, tidak bakalan tertipu. Allah tolong ampun, maaf dengan pian pada taat, mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Jakasi dari Batu Runcit. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang beliau sampaikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk ini kami mohon kembali kepada Kiai Haji Jakasi untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati awliya wa syafaqati Muhammadin Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawallah. Allahumma dayyana ya qabil ardi wa ya karim wa anta fa'zana man ansana bil haqqi ya rahman ya rahim ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ilahi sanada ya man lam yaldi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara haul jamaah pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila selama acara ini terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Ini apa yang di dalam Ya, ya. Ya itu. masih di Masih di bangunan kelas. Masjidil Rokwa.